Sudah terlihat? Belum ya? Sudah terlihat? Disiapkan Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Ya, baik, kita mulai ya. Sifat air yang pertama, kalau kalian kemarin menemukan sifat air yang pertama, apa namanya? Apa sifatnya? Yang kalian dapatkan, yang kalian tulis, yang kalian kerjakan? Pelarut yang sangat baik. Pelarut universal. Oke, pelarut universal, pelarut yang sangat baik. Sekarang kita cari jawaban kenapa kok air itu merupakan pelarut yang sangat baik atau pelarut yang universal. Alasannya ada dua. Yang pertama adalah karena dia punya struktur yang bengkok. Dia tidak linear. Jadi kalau kalian menuliskan air H2O, ada 2 atom H dan 1 atom O. Kalian tuliskan di papan tulis, kalian buat H strip O strip H linear, itu lurus gitu, salah. Karena kalau kalian menuliskan struktur H2O di papan tulis, itu harus bengkok. Ada sudutnya, antara sudut HOH-nya sebesar 105 derajat. Kenapa kok dia bengkok, Bu? Kenapa dia nggak lurus? Karena HOH itu dia punya muatan yang berbeda. Sifat keelektronegatifannya berbeda antara H dengan O. Kalau H, ini saya harus accept nih, ada yang masuk. Kalau terlambat ini ya, kalau saya yang jadi yang buka ininya, kalau saya yang buka meet-nya, nah saya harus bolak-balik nih, mengganggu kalau yang terlambat ini ya. Oke, tadi sampai mana? Kan saya jadi agak terganggu ya. Nanti kalau ada yang masuk lagi nggak saya terima lah ya. Kalau kayak gini, siapa yang mau kasih izin masuknya? Biar nggak ganggu. Nah, karena dia punya sifat keelektronegatifan yang beda, maka ada tarik-menarik antara yang positif dan negatif, sehingga strukturnya jadi bengkok, nggak bisa lurus, jadi membentuk 105 derajat. Nah, karena strukturnya yang bengkok ini, akhirnya molekul H2 itu dia seolah-olah punya 2 kutub yang berbeda. Ada kutub yang positif, ada kutub yang negatif. Ya, yang positif karena dia bengkok, yang di atas ini jadi kutub positif, yang di bawah jadi kutub negatif, seolah-olah dia bertindak sebagai sebuah dipol yang punya muatan listrik yang berbeda. Karena sifatnya bertindak sebagai dipol inilah dia akhirnya kemudian bisa menarik senyawa atau mineral atau atom-atom lain yang punya muatan positif atau negatif. Dia sendiri punya 2 kutub yang berbeda. Positif kan bisa menarik negatif, negatif bisa menarik positif. Karena dia punya 2 kutub yang berbeda, akhirnya semuanya dia akan mudah menarik. Ya enggak? Nah, karena dia kemudahan menarik struktur-struktur yang lain atau senyawa, bukan struktur, atom-atom yang berbeda muatan, baik positif maupun negatif bisa ditariknya. Kalau muatan positif ditarik oleh yang oksigen, kutub negatif dari H2O, kalau muatan yang negatif ditarik oleh kutub positif, akhirnya inilah kenapa alasannya dia bisa disebut sebagai pelarut universal. Karena akhirnya dia bisa bertindak baik sebagai menarik yang positif maupun negatif. Ya, dan kemudian alasannya kedua, karena dia bertindak sebagai dipol ini punya 2 kutub, akhirnya H2O ini juga punya kemampuan melarutkan senyawa-senyawa yang lain atau mineral-mineral yang lain itu dengan cara solvasi. Solvasi itu dengan cara menyelimuti. Suara saya kalau putus-putus langsung dikasih tahu ya, atau hilang. Ini saya bisa kayak orang ngomong sendiri nih. Dengar nggak? Masih jelas suara saya sampai saat ini? Masih, Ibu. Oke, kalau nanti putus-putus langsung dikabari ya. Nah, karena dia punya bertindak sebagai ada 2 kutub positif dan negatif, dia bisa menyelimuti atau istilahnya mensolvasi dari kation-kation atau anion-anion dari senyawa-senyawa lain yang punya muatan yang berbeda.
Gimana caranya? Misalnya kalau kation. Nah, kation ini molekul H2O nanti dia akan menyelimuti Na+ dengan cara oksigennya yang agresif. Karena Na+ yang mau dikejar, oksigennya yang agresif lalu menyelimuti Na+ sehingga dia bisa melarutkan yang kation. Yang negatif juga begitu, tapi yang agresifnya kutub positif yaitu hidrogen-hidrogen yang akan mendekati Cl. Nah, dengan cara solvasi, mengelilingi ya, menyelimuti. Nah, inilah kenapa dia bisa melarutkan banyak senyawa dibandingkan dengan pelarut-pelarut yang lain. Makanya dia disebut sebagai pelarut universal. Ada satu lagi alasannya. Ya, alasan selanjutnya adalah karena Karena air itu dia punya kemampuan untuk membentuk ikatan hidrogen. Ini salah satunya juga yang menyebabkan dia bertindak sebagai pelarut universal ya. Dia bisa berikatan dengan atom O atau atom H dari senyawa-senyawa yang lain ya. Tapi meskipun kalau dia sebagai pelarut tadi yang utamanya itu karena tadi dia punya struktur yang bengkok sehingga kemampuan mensolvasi bisa semua. Tapi ikatan hidrogen juga berpengaruh nanti karena dengan sifat unik yang lain nanti dia berpengaruh terhadap konstanta di elektriknya dan lain sebagainya karena ikatan hidrogen ini yang akhirnya juga nanti menunjang mensupport dia sebagai pelarut universal. Ya, ikatan hidrogen itu terbentuk antara atom hidrogen dengan apa? Oksigen itu. Dengan oksigen? Hanya oksigen saja? Dengan hanya oksigen saja, apakah ikatan terbentuk hanya dari ikatan atom hidrogen dengan atom oksigen saja? Ingat pelajaran SMA? Belajar nggak kalian waktu SMA? Halo. Dengan N dan juga F, Bu. Ada N dengan F, hanya dengan 3 saja. Apakah ikatan hidrogen terbentuk antara atom hidrogen dengan FON saja? Tidak ya, tidak. Ikatan hidrogen itu sebenarnya bisa terbentuk dengan banyak senyawa atau banyak atom-atom lain yang punya keelektronegatifan lebih tinggi. Ini yang terjadi ketika kalian kalau membaca paper-paper saya, jurnal-jurnal ilmiah saya yang diterbitkan di penerbit nomor 1 dunia, Elsevier, Springer gitu ya. Kalian akan melihat bahwa saya menjelaskan bahwa ikatan hidrogen itu bisa terbentuk antara hidrogen dengan klor. Ketika saya mencoba mensintesis membuat sebuah nanomaterial yang mengikat logam-logam emas dari limbah elektronik. Ya. Jadi emas dari limbah elektronik dilarutkan menggunakan aqua regia. Aqua regia itu HCl dan asam nitrat. Lalu kemudian karena ada Cl-nya ya, logam dalam limbah elektroniknya larut dalam bentuk HaUCl4 dalam bentuk AuCl4- ya, larut. Nah, AU dalam larutan ini kemudian saya tarik menggunakan nanomaterial saya yang disebut sebagai adsorben dengan berbagai macam nanomaterial ya. Tapi basicnya dia menggunakan Fe3O4 magnetit ya. Magnetit itu sampai alhamdulillah nih saya bisa masuk karena risetnya cukup konsisten di bidang magnetit, pengembangan nanomaterial magnetit, masuk dalam top 0,5% dunia ya, satu-satunya perwakilan dari Indonesia itu yang masuk top 0,5% di bidang magnetit. Nah, tadi magnetit itu saya tarik AuCl4-nya, magnetitnya mempunyai, nanti saya lapisin dengan senyawa-senyawa organik ya, yang kaya dengan gugus OH. Nah, hidrogennya dari nanomaterial yang ada di permukaan magnetit saya tadi menarik Cl dari AuCl4- yang ada di dalam limbah itu. Dia tidak hanya menarik,
karena permukaannya punya sistem redox, karena dia punya gugus hidroksi yang mudah mereduksi senyawa yang lain dan dia teroksidasi menjadi keton. Akhirnya AuCl4 tadi nempel dulu dia di permukaan magnetit saya, di permukaan nanomaterial saya. Sambil bayangin ya, ketika dia nempel, dia nggak hanya tertempel, AuCl4 tadi tereduksi menjadi AU0. AU0 tuh logam. Apa Bu buktinya? Buktinya ketika difoto, dilihat menggunakan foto mikroskop optik, beling-beling emasnya kelihatan di permukaan nanomaterial magnetit saya. Makanya saya bisa berhasil mengambil emas dari limbah elektronik meskipun jumlahnya konsentrasinya sangat kecil ya. Campuran elektronik itu ada emasnya sangat kecil tapi bisa ditarik. Nah, kenapa kok bisa menarik? Kenapa dia bisa menempel? Menempelnya karena terbentuk ikatan hidrogen antara hidrogen yang ada di permukaan material saya yang saya sintesis itu dengan Cl yang terikat pada AU dalam bentuk larutan. Artinya, kembali ke ikatan hidrogen nggak hanya terbentuk antara FON saja, nggak hanya antara H dengan FON saja, tapi bisa dengan atom-atom lain yang punya keelektronegatifan yang tinggi. Nah, buktinya nggak bisa cuman saya ngayal ya. Nah, awalnya saya juga nggak percaya itu, tapi suara saya masih terdengar nggak? Terdengar Ibu. Ya, baik. Masih, Awalnya Bu. nggak percaya, terus akhirnya saya mencari referensi yang lebih menguatkan, akhirnya menemukan buku kimia anorganik, dia tebelnya itu 2 kali Al-Quran kayaknya tebelnya, besar, tapi sudah besar saya fotokopi ya waktu itu ya, di fotokopi tulisannya sudah kecil-kecil, bahasa Inggris semua. Akhirnya di dalam buku itu saya menemukan sebuah tabel tentang peluang terbentuknya ikatan hidrogen dengan semua atom yang ada dalam sistem periodik unsur. Dan ternyata benar, peluang dengan Cl-nya memang juga peluangnya besar meskipun tidak sebesar FON. Ya, intinya ikatan hidrogen itu bisa terbentuk antara atom hidrogen. Saya yang mau menyampaikannya adalah terbentuk antara atom hidrogen dengan atom-atom lainnya yang punya keelektronegatifan yang tinggi, dan yang menyebabkan salah lebih dari satu sifat unik air, yaitu karena air ini bisa membentuk ikatan hidrogen enggak hanya dengan dirinya sendiri, tapi terutama dengan dirinya sendiri, tapi juga dengan molekul-molekul yang lain. Sehingga ikatan hidrogen inilah yang menyebabkan kenapa air punya titik didih dan titik leleh yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain, punya kapasitas panas yang tinggi dibandingkan dengan pelarut yang lain, punya tegangan permukaan tinggi dibanding yang lain, juga dia punya anomali densitas maksimum di antara, jadi punya keanehan gitu. Anomali itu keanehan sifat yang tidak sama dengan material-material lain di antara temperatur 0 sampai 4 derajat Celcius, dan juga dia punya panas laten fusi atau panas peleburan yang tinggi dibandingkan dengan yang lain. Kenapa? Karena ikatan hidrogen ini. Ini kita baru bahas satu sifat unik unsur ya, tapi ternyata satu sifat unik unsur ini kenapa dia menjadi pelarut universal salah satunya karena ikatan hidrogen, tapi ternyata ikatan hidrogen ini melahirkan keunikan-keunikan sifat air yang lain. Paham dengan sifat unik yang pertama, sifat pelarut universal? Kita lanjut ke sifat unik berikutnya. Paham dulu sampai sini? Halo, suara saya terdengar? Insya Allah paham Ibu. Masih paham Ibu. Kok nggak ada suaranya nih? Buat catatan karena di akhir nanti akan ada soal nggak ya? Akan saya berikan beberapa soal, pertanyaan jawab cepat. Jadi buat catatan ya. Oke, kita lanjut ke kedua, alasan yang kedua. Alasan yang kedua adalah dia punya kapasitas panas atau air punya kapasitas kalor atau kapasitas panas yang
tinggi dibandingkan dengan material yang lain. Coba lihat di dalam tabel yang ada di kiri, dibandingkan olive oil hanya 0,471, air itu 1 kalori per gram derajat Celcius. Dia lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain-lain kapasitas panasnya. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kapasitas panas? Kapasitas panas itu adalah kemampuan atau jumlah panas yang diberikan untuk menaikkan suhu dari suatu material sebesar 1 derajat Celcius. Nah, karena air punya kapasitas panas yang tinggi, artinya apa? Dia butuh panas atau energi yang lebih banyak untuk menaikkan temperaturnya sebesar 1 derajat Celcius. Dia butuh energi yang lebih banyak. Artinya dia nggak mudah naik temperaturnya dibandingkan dengan pelarut-pelarut yang lain. Makanya Allah kasih tubuh kita terdiri dari air. Kenapa juga permukaan bumi terdiri dari air? Bayangkan kalau tubuh kita terdiri dari pelarut yang kapasitas panasnya rendah. Baru aja berjemur upacara bendera, mendidihlah kalian kan? Panas tingginya. Air juga begitu di permukaan bumi. Kehidupan akuatik yang nggak akan ada. Kalau air mudah sekali cepat mendidih, cepat panas, naik perubahan suhunya. Dia enggak. Dia yang paling lambat. Ya bukan paling lambat. Dia yang paling butuh effort yang luar biasa. Dia butuh energi yang sangat tinggi dibandingkan dengan pelarut lain. Makanya tubuh kita air, permukaan air. Kenapa? Karena dia bisa menstabilkan tubuh organisme dan juga menstabilkan iklim dan kehidupan akuatik. Paham? Sifat unik yang kedua mempunyai kapasitas kalor, kapasitas panas yang tinggi. Paham, Ibu. Paham nggak? Paham. Oke. Lanjut ke sifat unik yang ketiga. Sifat unik yang ketiga adalah dia punya tegangan permukaan yang tinggi, yang lebih tinggi dibandingkan dengan senyawa-senyawa yang lain. Tuh coba lihat tingginya beda banget ya, lihat di grafik itu. Tingginya beda banget dibandingkan dengan aseton, dibandingkan dengan yang lain-lainnya ini ya. Dia jauh lebih tinggi. Terus Bu, apa untungnya? Nah, pertanyaannya kan itu. Nah, kita cari dulu sebelum apa untungnya, kita cari dulu pengertiannya. Apa itu tegangan permukaan? Tegangan permukaan itu adalah gaya persatuan panjang yang bekerja melintasi semua garis pada permukaan dan memiliki kecenderungan menarik permukaan agar tertutup. Jadi tegangan permukaan itu yang membuat permukaan air itu ada sedikit selaput-selaput. Sehingga kalau dia punya selaput-selaput itu, kalau misalnya ada serangga, hewan bisa berjalan di permukaan air, nah itu karena dia punya tegangan permukaan yang tinggi dan itu nggak dimiliki oleh cairan-cairan yang lain. Kegunaannya apa? Sebelum sampai kegunaan dulu, apa sebenarnya yang menyebabkan tegangan permukaannya tinggi? Karena ada gaya tarik-menarik antar molekulnya yang sangat kuat yang kita sebut sebagai gaya kohesi. Ya. Kalau gaya adesinya nggak sekuat, jadi kayak kohesinya dia lebih kuat daripada gaya adesi. Kalau gaya adesinya kuat, nanti dia nempel ke dinding wadah karena mudah terikat dengan permukaan yang lain. Misalnya air dalam pipa kapiler. Karena dia punya gaya kohesi, gaya tarik-menarik antar molekulnya yang lebih kuat, makanya dia bisa mulus aja jalan dengan pipa kapiler karena nggak bereaksi dengan dinding-dinding dari kapiler, dinding-dinding dari pipanya. Nah, inilah yang menyebabkan Allah kasih tubuh kita terdiri dari air. Karena punya tegangan permukaan tinggi sehingga dia bisa melewati pembuluh-pembuluh darah yang sangat kecil membentuk kapiler dalam tubuh. Supaya dia bisa mendistribusikan seluruh nutrisi. Tadi kan dia sebagai pelarut universal, akhirnya semua nutrisi bisa dilarutkan. Kalau cuma dia sebagai pelarut universal tapi dia nggak punya kemampuan untuk melewati pembuluh kapiler, ya sami aja, sami mawon ya, nggak bisa juga terdistribusi ke seluruh tubuh. Tapi karena dia juga punya tegangan permukaan yang tinggi, akhirnya bisa melewati pipa kapiler yang sangat halus, sangat kecil, akhirnya terdistribusikanlah seluruh mineral yang sudah dia larutkan sebagai pelarut universal tadi. Paham? Alasan yang ketiga, sifat unik yang ketiga, paham? Paham, Ibu. Aman, Bu.
Sambil buat Bu. catatan ya. Sambil buat catatan kalian. Oke, yang keempat kita lanjut. Yang keempat itu karena air ada keanehan. Nah, air punya keanehan. Dia itu pada temperatur 0 sampai 4 derajat Celcius dia aneh. Nggak sama seperti material yang lain. Kalau material yang lain, semua material ya, semua material ketika dipanaskan dia mengembang apa mengurut, dia memuai atau mengerut, mencuit, Memuai, Ibu. memuai ya, memuai. Semua material kalau dipanaskan dia memuai. Kalau memuai, volumenya membesar apa mengecil? Membesar. Banget saya lah. Membesar dong, namanya juga memuai. Ya, densitasnya, volumenya membesar, maka densitasnya mengecil atau membesar? Densitas sama dengan M per V, massa per volume. Kalau volumenya membesar, densitasnya membesar apa mengecil? Mengecil. Densitasnya mengecil. Ini suara siapa cewek dari tadi jawab terus bagusnya. Siapa nih suaranya? Dwi Derawati, Bu. Ya, Dwi Derawati. Mengecil berarti kan densitasnya mengecil ya. Kalau volumenya membesar, temperatur dinaikkan, densitasnya mengecil gitu kan ya. Tapi beda dengan air pada temperatur 0 sampai 4 derajat Celcius. Ternyata air itu ketika dipanaskan dia dari 0 derajat Celcius, dia dipanaskan sampai ke 4 derajat Celcius, dia ternyata bukannya memuai, dia malah mengerut. Kenapa sih? Oke, sebelum masuk kenapa air aneh gitu ya. Kenapa volume ketika dia dipanaskan volumenya memuai? Ada hubungan dengan kelakuan partikel di dalam materi itu. Ya, kalau dipanaskan kita gerah nggak? Ya nggak, gerah kan, nggak mau nempel-nempel kan, akhirnya partikelnya bergerak ke sana ke sini ketika dipanaskan. Makanya dia jadi memuai, volumenya jadi membesar karena partikelnya berjauhan karena gerah. Nah, gitulah ya analoginya ya. Tapi kalau air, kenapa di 0 sampai 4 derajat Celcius, Bu, dia dipanaskan malah kok dia nggak gerah, Bu? Karena air itu dalam bentuk padat, dia udah merenggang karena banyak masuk oksigen di dalamnya. Ketika air dalam bentuk padat itu beda dengan material-material yang lain. Air dalam bentuk padat, partikel-partikelnya dia udah renggang karena banyak ruang-ruang udara yang kosong di dalam air dalam bentuk padat, sehingga ketika air dipanaskan dari 0 derajat Celcius dia nggak memuai dulu, dia ngerut dulu karena melepaskan oksigen yang terkurung di dalamnya, udara yang terkurung di dalamnya. Baru kemudian sampai 4 derajat Celcius dia menciut, makanya densitasnya maksimum di 4 derajat Celcius. Mencapai 5 dia udah kayak yang lain, udah nggak aneh lagi, langsung memuai, densitasnya mengecil, sehingga makanya densitasnya maksimum di 4 derajat Celcius. Oke Bu, emang betul ya aneh air itu. Terus apa manfaatnya air itu aneh? Gitu kan pertanyaan selanjutnya ya. Apa manfaatnya? Siapa yang bisa jawab? Kaitkan densitas dengan dia ngapung apa enggak ngapung air. Ada yang bisa bantu jawab? Kan udah baca kemarin bukunya. Halo, suara saya terdengar? Memastikan dulu nih. Suaranya terdengar nggak? Terdengar, Ibu. Ya, sekarang jawab. Siapa yang mau jawab? Kalau dia maksimum di 4 derajat Celcius, densitasnya maksimum, berarti kan ketika dalam bentuk es 0 derajat Celcius itu densitasnya rendah apa tinggi? Rendah apa tinggi? Iya, rendah atau tinggi? Besar apa kecil densitasnya? Kalau untuk kerapatannya maksimum, Ibu, tinggi. Maksimum di 4 derajat Celcius itu udah mulai mau nyair kan, tapi kalau dalam bentuk esnya berarti densitasnya
Besar. Besar. Lebih besar mana dengan air? Lebih besar? Es dengan air lebih besar mana densitasnya? Air kecilnya? Es. Kok malah Es. es? Katanya tadi es itu maksimumnya di 4 derajat. Berarti itu udah mulai dia mencair kan? Mulai dipanasin tuh. Semakin mencair es kan semakin ngapung apa semakin tenggelam? Ngapung. Semakin tenggelam. Iya, berarti Tenggelam. ketika dia dalam bentuk es Ngapung. 0 derajat itu densitasnya kan kecil, berarti kan maksimumnya hanya di 4. Ya enggak? Iya kan? Makanya ketika es di suhu es yang 0 derajat Celcius, dia itu densitasnya kecil. Kalau densitasnya kecil, dia tenggelam apa enggak dibandingkan dengan air? Lebih kecil dari air. Enggak. Piye ceritane? Gimana? Ayo. Gimana ceritanya? Semakin densitasnya semakin tinggi, dia semakin mengapung apa semakin mengecil? Begitu juga sebaliknya. Ayo. Ayo jangan ngantuk. Kalau densitas semakin tinggi semakin tenggelam. Jika densitasnya lebih besar dari cairannya, maka densitasnya lebih besar, dia tenggelam. Kalau densitasnya lebih kecil, dia mengapung, ya enggak? Iya, Ibu. Ya. Kalau es dengan air, siapa yang lebih besar densitasnya artinya? Kalau sifat anomalinya 0 sampai 4, dia maksimumnya di 4. Air. Densitasnya lebih Air, besar Bu. air kan? Esnya densitasnya lebih kecil. Benar nggak? Betul, Ibu. Nah, makanya Benar, esnya Ibu. mengapung. Karena sifat anomali ini esnya mengapung. Terus apa, Bu, manfaatnya? Kalau untuk manusia, dia bisa minum air es. Tapi itu nggak menjawab lah ya. Tapi berarti sifat anomali air ini dia lebih menjawab untuk ekosistem. Kenapa? Supaya ketika di musim yang sangat dingin untuk daerah-daerah tertentu, air yang membeku mengapung itu letaknya di bawah apa di atas? Di atas, Ibu. Di atas. Nah, Di atas, air yang Ibu. membeku Di atau atas, Ibu. air yang membeku dia mengapung letaknya di atas sehingga kehidupan akuatik yang ada di dalam tidak mati karena airnya membeku, karena yang membeku hanya bagian atasnya saja. Bisa dipahami? Siap, Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Alasan lainnya dengan sifat anomali air ini itu juga bermanfaat untuk kehidupan karena air yang membeku nanti di dalam bebatuan karena dia nanti tiba-tiba volumenya membesar sampai maksimum 4 derajat Celcius, maka dia bisa memecahkan batuan. Nah, kalau batuan pecah, dapatlah kita sumber mineral-mineral yang diperlukan untuk kehidupan. Nah, ini salah satu manfaat. Jadi lebih kepada sifat unik air yang keempat, anomali air ini menjawab kenapa permukaan bumi itu ditutupi oleh air. Kenapa bukan cairan-cairan yang lain? Kalau cairan yang lain, ketika dia dingin, habislah semua membeku. Kehidupan akuatik nggak ada sumber nutrisi untuk rantai makanan juga jadinya nggak ada. Bisa dipahami? Bisa, Siap, Ibu. Ibu. Bisa, Ibu. Oke, masuk yang kelima. Kalian siap-siap, nanti akan ada pertanyaan di akhir ya. Membuktikan kalian paham atau enggak. Siap-siap tombol raise hand. Oke, selanjutnya. Dan nanti dulu cari tombol raise hand-nya. Nanti saya kasih tahu ya. Selanjutnya, sifat unik yang kelima.
Karena dia punya konstanta, air itu punya konstanta dielektrik yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan material yang lain. Coba lihat tabel di kiri atas itu. Ya kan, 80 loh air. Konstanta dielektrik yang lain cuma 1, 2, adalah yang agak tinggi dikit apa? Asetonitrile 37. Ya. Terus kenapa, Bu? Dia punya konstanta dielektrik. Pahami dulu konstanta dielektrik itu apa. Konstanta dielektrik adalah ukuran jumlah energi potensial listrik dalam bentuk polarisasi terinduksi yang tersimpan dalam volume material tertentu. Bu, susah banget. Bahasa mudahnya adalah kalau konstanta dielektriknya tinggi berarti kemampuan menyimpan energinya tinggi. Makanya kita kalau nggak makan masih bisa hidup asalkan minum. Tapi dalam beberapa jam malah lemes semuanya. Ya. Jadi kalau kita minum aja kita masih bisa bertahan berhari-hari itu tanpa makan karena dia menyimpan energi yang tinggi. Tuh. Dan kemudian konstanta dielektrik itu juga menunjukkan seberapa mudah sih dia. Kalau konstanta dielektriknya tinggi berarti dia semakin mudah terpolarisasi oleh medan magnet. Artinya dia akan semakin mudah untuk melarutkan berbagai macam senyawa. Inilah yang mendukung salah satu alasan air disebut sebagai pelarut universal. Sifat unik yang pertama diangkat tadi. Inilah alasan kenapa Allah kasih tubuh kita kan, karena kemampuan menyimpan energinya tinggi. Begitu juga untuk kehidupan dalam ekosistem melarutkan. Nanti dia juga bisa transportasi zat hara, transportasi mineral-mineral tubuh, nutrisi dan lain sebagainya. Bisa dipahami sifat unik yang kelima? Siap, Ibu. Lanjut. Sifat unik yang keenam. Karena dia punya panas evaporasi yang tinggi dibandingkan dengan juga yang lain-lain. Coba lihat di grafik. Air yang paling tinggi panas evaporasi. Apa sih panas evaporasi? Panas evaporasi itu adalah jumlah energi yang dibutuhkan oleh 1 gram cairan berubah menjadi uap. Jadi jumlah energi yang dibutuhkan untuk mengubah air menjadi air dalam bentuk cairan menjadi gas. Berarti artinya kalau panas evaporasinya tinggi, tidak semudah itu Marimar Ferguso mengubah air dalam bentuk cairan menjadi uap atau gas. Makanya Allah kasih tubuh kita air supaya kalau kita upacara nggak langsung kempes badannya. Gitu ya, nggak kayak SpongeBob. Oh, yang bikin SpongeBob berarti salah. Padahal harusnya kan nggak mungkin SpongeBob berpanas langsung kempes. Itu yang bikin SpongeBob salah, nggak paham dia dengan sifat unik air. Paham? Begitu juga dengan kehidupan, dengan akuatik ekosistem ya. Kalau enggak kering lah, baru musim kemarau sedikit, panas sedikit, langsung kering seluruh air sungai. Enggak kan, enggak segampang itu, butuh waktu berlama juga kalaupun musim kemaraunya terlalu lama. Sampai sini? Siap, Ibu. Paham, Ibu. Sifat unik yang terakhir. Ya, yang terakhir adalah karena dia punya panas laten fusi yang tinggi. Panas laten fusi itu laten peleburan yang tinggi dibandingkan dengan senyawa-senyawa atau material-material yang lain. Apa itu, Bu, panas laten fusi? Kalau panas laten fusi itu berarti jumlah energi yang dibutuhkan untuk mengubah air dalam bentuk padatnya menjadi cairan. Ya, namanya juga panas laten lebur. Mengubah padatan menjadi cairan. Tinggi banget, berarti nggak semudah itu. Makanya Allah kasih distribusi terbesar kemarin nomor 2 selain salt water yang pertama 97,5%. Terus 2,5%, 70%-nya merupakan air dalam bentuk kemarin apa? Dalam bentuk distribusi air terbesar kedua. Yang pertama kan salt water, air asin. Yang kedua apa? Halo? Putus saya tertendang. Halo? Aman, Bu, aman. Ya, Ibu. Tidak, Ibu.
Oh, cuman kalian nggak bisa jawab makanya diam. Iya. Iya Ibu, sedikit bingung. Iya. Kenapa? Ini adalah alasan kenapa Allah coba nggak usah. Saya tanya, distribusi air yang paling ini benar mata kuliah kimia air ya? Jangan-jangan saya salah nih. Benar Ibu. Benar kan? Kan kita kemarin belajar sebelum siklus hidrologi. Salah satu sumber air terbanyak yang Allah berikan di permukaan bumi ini di mana? Laut. Laut Ibu. Yang pertama water di laut. Yang kedua di mana? Freshwater. Ih, ternyata suara saya ngamuk kayak gitu yang bergema. Di mana yang kedua? Di mana? Gletser. Gletser, air dalam bentuk padat. Kenapa Allah kasih demikian? Supaya seimbang. Supaya nggak mencair semua. Kalau kasih dalam bentuk cairan semua, dalam bentuk groundwater, dalam bentuk aquifer, kalian cemarilah airnya. Makanya Allah kasih sikit-sikit, Allah cairkan gletser supaya dalam siklus hidrologi makanya penting ada gletsernya untuk menjaga keseimbangan air bersih, air asin. Siklus hidrologi juga terjaga seimbang. Karena nggak semudah itu mencairkan air. Meskipun kita lihat gampang, baru sebentar pakai tumbler yang jelek gitu, airnya udah langsung. Iya, air itu juga udah lebih tinggi dibandingkan kalau menggunakan pelarut-pelarut yang lainnya. Jadi itulah kenapa alasan Allah menutupi permukaan bumi 70%-nya terdiri air, dan kenapa Allah kasih desain kok gletser yang kedua, kok air cadangan air kita itu kok di gletser yang kedua, yang pertama salt water, kenapa bukan air sumur kita aja? Oh, dikasih air sumur yang paling banyak, kalian pun nggak mandi pakai sabun ini sabun itu, surfaktan ini, surfaktan itu, zat warna ini, zat warna itu, nyuci, rusaklah semuanya. Nah, itulah alasan. Kalian sudah bisa kan membedakan kenapa tubuh nih sifat unik air aja yang mendukung, sifat unik air mana yang mendukung tubuh, alasan kenapa tubuh terdiri dari 50-80%-nya air. Sifat unik-unik yang mana saja tentu dengan argumen ya, penjelasan tadi yang kenapa Allah kasih 70% permukaan bumi tertutup oleh air. Bisa dipahami 7 sifat unik air ini untuk menjawab pertanyaan kita dari awal pertemuan kemarin? Bismillah, bisa. Insya Allah bisa Ibu. Baik, kalau bisa untuk membuktikan bisa atau tidaknya saya kasihlah kalian pertanyaan. Siap-siap tombol raise hand. Silahkan buat tombol raise hand siapkan tombol raise hand-nya. Sudah siap semuanya? Kalau siap silakan tulis di kolom chat apa yang dirasakan hari ini. Silakan. Saat ini, detik ini habis kuliah. Ngantuk, Campur aduk, stres. Apa? Campur aduk, pengen bobo. Deg-degan. Malah ada yang pengen tidur. Ya, kok deg-degan sih? Hu tuh apa artinya? Seru. Deg-degan. Alah, orang cuma jawab soal aja deg-degan. Ingin Ibu. Besok ujian lisan. Pikirkan nanti setelah belajar. Ya, orang cuma ujian lisan aja. Oke, siap ya. Ada yang pengen ke kamar mandi, tunggu dulu sebentar. Kita kasih pertanyaan. Pertanyaan pertama. Raise hand ya. Mengapa titik didih air jauh lebih tinggi dibandingkan 2S, padahal massa molekul H2S lebih besar daripada air? Silakan. Ya, Bas. Silakan Bas, apa jawabannya? Karena ini Bu, kapasitas panasnya tinggi Bu. Kapasitas panasnya tinggi. Ini kenapa titik didih air jauh lebih tinggi dibandingkan H2S? Bukan itu mungkin jawaban yang lebih tepatnya. Silakan. 77 siapa ini? Maaf Bu, sebelumnya ini NIM 43 Bu. Oh, kok bisa? Siapa namanya? Dian Putri. Dian Putri. Apa jawabannya?
Karena adanya ikatan hidrogen yang kuat pada molekul air. Betul. Apakah H2S tidak punya ikatan hidrogen? Punya Ibu. Hah? Punya Ibu. Yang kenceng suaranya. Nur Aina, Punya stop Ibu. dulu. Ya. Kenapa 77? Kenapa siapa tadi? Dian? H2S punya ikatan hidrogen. H2S juga punya ya. Tapi kenapa H2O lebih tinggi ikatan hidrogennya? Karena keelektronegatifannya lebih kuat. Jadi ikatan hidrogennya lebih kuat dan lebih banyak dibandingkan H2S. Bisa dipahami ya? Tadi siapa namanya? Dian? Dian Putri Nur Aini, Ibu. NIM 43. Oke. Sip, pertanyaan berikutnya. Turun dulu tangannya 77. 77 siapa itu tadi? 443. Turun dulu tangannya, raise hand-nya. Halo. Dian Putri? Iya, Ibu. Bingung ya? Raise hand-nya diturunin dulu tangannya. Oh, pakai handphone ini kayak saya. Bingung pasti yang mana tombol raise hand lagi. Oke, lanjut. Pertanyaan berikutnya, siap-siap. Mengapa serangga air bisa berjalan di atas permukaan air? Oke, Vicky. Vicky? Ya Bu, Ya, apa jawabannya? karena tegangan permukaannya tinggi. Oke, karena tegangan permukaan tinggi. Yang menyebabkan Ya. tegangan permukaan tinggi apa, Vicky? Karena gaya tarik menarik antar molekul, gaya kohesinya Bu. Oke, sip. 2 NIM terakhir, Vicky? 76. 76. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Siap-siap. Mengapa pegunungan yang masih memiliki gletser bisa mempengaruhi Bisa mempengaruhi ketersediaan air di daerah sekitarnya? Mengapa pegunungan yang masih punya gletser bisa mempengaruhi ketersediaan air di daerah sekitarnya? Oke, 67. 67. Jawab Ya. mungkin karena panas laten fusi yang tinggi Terus? sehingga jumlah energi yang dibutuhkan untuk padatan berubah menjadi cairan itu harus membutuhkan energi yang tinggi. Terus akhirnya? Gletser itu tidak mudah mencair sehingga bisa menjadi sumber daya kehidupan di masyarakat sekitar. Iya, dan sehingga dia bisa menjadi pasokan air secara berkelanjutan. Ya, menjaga keseimbangan. Oke. 67 nih siapa? Salma Hanifah, Bu. Iya, suara saya kok bergema sih. Ternyata suara saya aneh. Ya, oke, lanjut. Pertanyaan berikutnya. Di siang hari, suhu udara di pantai bisa mencapai 34 derajat Celcius, tetapi suhu air laut hanya naik sedikit. Mengapa air laut tidak cepat panas? Kenapa air laut tidak cepat panas? Oke, 24. Karena panas evaporasi yang tinggi, Bu. Iya, terus kenapa panas evaporasinya tinggi? Terus? Iya, karena jumlah energi yang dibutuhkan cairan untuk menjadi gas itu juga tinggi. Jadi ketika panas tidak langsung menjadi gas. Kalau dia Gimana, Ibu? jawabannya bukan panas evaporasi mungkin ya. Kalau evaporasi mengubah dari cairan menjadi uap. Oke, 75. Konstanta elektrik airnya, Bu. Jadi ukuran jumlah energinya. 14. Salah. 14, silakan.
Karena air memiliki kapasitas panas yang tinggi, Bu. Jadi jumlah panas yang diberikan untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius itu lebih tinggi. Menaikkan suhu. Jadi kapasitas panasnya terlalu tinggi sehingga dia butuh energi besar, sehingga makanya air di laut itu tidak terlalu cepat panas walaupun panasnya tinggi. Oke, 14 siapa namanya? Rosi, Bu. Rosi. Gitu ya. Mau lagi soal? Terus Bu, yang banyak Bu. Duh, katanya mau ujian lisan besok. Bisa Ya, tengah lanjut malam ya. Bu. Oke, lanjut. Aduh, ini kayaknya gampang banget. Takutnya rebutan nih, nggak apa-apa lah ya. Lihat tombol raise hand. Sekarang tangan di jempol, tombol raise hand. Tangannya di menu. Orang A menjatuhkan jarum kecil ke permukaan air dan jarum tersebut mengapung. Kenapa bisa? Ya, 67 tadi udah jawab nih, 6 jawab terpulaan. Nanti dulu 67 33. Karena air memiliki sifat anomali air atau keanehan. Jadi enggak. Beda ya, kok jadi anomali air? Kan kenapa jarum mengapung? Apa pula hubungannya dengan anomali air? Jadi 67 tadi ya, 67 udah, 33 udah. 33 itu tadi belum ya? Tak salah ya tadi ya? Siapa ini? Bas ini nomor berapa? Belum jawab. Apa Bas? Karena tegangan permukaannya tinggi, Bu. Iya, karena terus kenapa kalau dia tegangan permukaannya tinggi? Jadi molekul airnya tadi saling tarik menarik sehingga membentuk benar. agak kayak membentuk selaput di permukaan ya. Iya, Itulah yang Bu. menyebabkan hewan kecil, barang-barang kecil dia nggak mengapung, bisa mengapung di permukaan air. Bas, duanim terakhir berapa? 55, Ibu. 55. Oke, pertanyaan terakhir. Seekor ikan hidup di danau yang membeku di musim dingin. Mengapa ikan tersebut bisa bertahan hidup? Ya, 24. Cepat banget 24. Karena dia punya temperament, Bu. Jadi apa? Punya temperatur pula. Semuanya punya temperatur. Jadi dia punya karena dia punya karena dia 24 ini siapa sih? Saya yang rajin menabung. Oke. Masa temperatur? Coba, karena dia punya yang lain aja Bu, saya lupa pertanyaannya. Ya sih saya. Oke, 33 udah jawab tadi. Oh, 33 tadi masih salah ya. 33 kan apa? Karena air mempunyai keanehan air sehingga air yang membeku itu mengapung di atas sehingga menjaga kehidupan akuatik tetap hidup di rumahnya. Karena air punya sifat anomali di temperatur 0 sampai 4 derajat Celcius, sehingga ketika musim dingin dia es yang membeku itu mengapung di atas sehingga kehidupan akuatiknya bisa terjaga. Nomor 33 ini siapa? Laila, Bu. Laila. Oke, saya kira cukup untuk malam ini. Belajar lagi nanti kalau masih penasaran kita di ujian lisan ya. Siap-siap untuk ujian saya kira cukup untuk kekurangan saya akhiri perkuliahan malam ini. Terima kasih atas waktu mengganti warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.